Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 28 lanjutannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminah. Maqalah yang ke-8. Masih dalam bab 3, ya, tiga perkara pada bab yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sahr. Dijuluki Abu Hurairah itu karena suka dengan kucing. Abu Hurairah itu artinya kan bapaknya kucing. Julukan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr. Annahu sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun ada 3 perkara munjiyatun yang menyelamatkan. Ai mukhlisatun artinya menyelamatkan li sahibiha, bagi orang yang mempunyai 3 perkara ini. Selamatkan minal azabi, dari siksa. Jadi ada perkara yang menyelamatkan kepada seseorang, ya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang pertama. Wa salatun muhlikatun, dan ada 3 perkara lagi muhlikatun yang merusak. Muwafiqatun li fa'iliha fil halak, menjatuhkan pada kerusakan bagi orang yang melakukannya. Wasalah darajatin, dan ada 3 lagi perkara darajatin yang mengangkat derajat seseorang. Manazil fil akhirah, artinya derajat nanti di akhirat, mengangkat derajatnya di akhirat. Wasalah kafaratun, dan ada 3 perkara kafaratun, menjadi tebusan, penebus lidzunubi, bagi dosa, ya. Lidzunubi amiliha, bagi dosa yang melakukannya. Jadi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang merusak, ada lagi 3 perkara yang mengangkat derajat seseorang di hari akhirat, dan ada 3 lagi perkara yang menjadi penebus dosa-dosa. Apa saja itu dibahas di sini. Amal munjiyat, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Fakhosyatullahi fil alaniyah, fakhosyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Fakhosyatullahi, maka itu takut kepada Allah, fis sirri, dalam keadaan sirri, di dalam keadaan sendiri, ya. Wal alaniyati, dan dalam keadaan terang-terangan. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, ya. Qadima asir, didahulukan kata sir di anna taqwallahi fi a'la darajat. Kenapa didahulukan kata di sini, didahulukan takut kepada Allah dalam keadaan sendiri? Karena inilah ketakwaan yang paling utama. Jadi orang itu kan biasanya artinya kebanyakan kita itu kan kalau sendirian biasa saja, kalau banyak orang wah kayaknya hebat. Kalau berdoa sendiri, ya, dengan doa dilihat orang banyak, ya beda misalnya itu. Ini pokoknya ada orang atau tidak ada orang, ya, takut kepada Allah. Ada
kesempatan tidak ada orang, ya, tetap karena dia takut kepada Allah, bukan takut kepada orang, tapi dia semata-mata memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berat itu adalah takwa kepada Allah dalam keadaan kita sendiri, ya. Tidak ada yang tahu, wah ini ada yang tahu. Kalau saya ambil ini, nggak tahu. Ini kalau saya kurangi nolnya ini nggak tahu. Nah, ini namanya sendiri, tidak ada yang tahu. Tapi dia merasa, ya Allah, ini saya takut kepada Allah, bukan takut kepada orang. Jadi itu yang pertama. Wal qasdu fil faqri wal ghina, yang kedua adalah berbuat sederhana, sedang. Fil faqri, baik dalam keadaan dia fakir, wal ghina, maupun dalam keadaan pas lagi kaya. Lagi fakir ya biasa saja, lagi duitnya banyak juga biasa saja. Bukan kalau fakir terus kayak orang putus asa, terus pas kaya dia hura-hura, artinya begitu. Pas nggak punya uang itu ya makanya cuman garam sama garam sama nasi. Pas punya uang terus tiap hari sate, terus makanannya enak-enak terus, biasa saja. At-tawassutu fil ma'isyah, artinya sedang, berbuat sedang di dalam kehidupan ini. Dalam ma'isyah itu di dalam penghidupan ini. Bi al-mujawiz fi al-hadda, tidak melewati batas. Dan yang paling penting walidho bidzalika, dalam keadaan kaya maupun miskin dia tetap ridho, tetap ikhlas. Punya duit gak punya duit ridho, ikhlas. Ya Allah, saya punya duit juga atas kehendakmu, nggak punya duit juga atas kehendak. Yes, pokoknya diikhlaskan, semua ikhlas karena Allah, karena merasa meyakini bahwa semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya susah, ada susah juga, hidup susah juga kehendak Allah, hidup senang juga kehendak Allah. Dijalani dengan semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Jadi kalau fakir bersabar, kalau jadi kaya bersyukur, gitu. Ini biasa saja. Wal adlu fir ridha wal ghadab, ini agak susah. Wal adlu, dan berbuat adil fir ridha, di dalam keadaan ridha. Ya, wal ghadab, dan dalam keadaan marah. Ini yang kadang-kadang orang nggak bisa tahan. Jadi kalau baik dengan orang terus pokoknya baiknya luar biasa. Pas benci seseorang itu kayaknya apapun yang dibuat orang itu jadi pokoknya nggak ada yang benar. Jadi namanya ini salah ya. Jadi, adil baik berbuat ketika dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan kita nggak suka, marah, dalam keadaan marah maupun. Jadi pokoknya orang kalau bisa seperti itu, adil dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah, itu enak hidupnya. Punya anak nakal begitu ya, pokoknya ya Allah, ini anak-anak Engkau yang kasih, saya sudah didik, saya sudah doakan, ya terserah kembali kepada. Punya istri juga begitu, misalnya sandarkan semua kepada Allah. Kalau benci orang juga begitu, ya tidak kemudian membenci yang berlebihan. Bahkan kita itu nggak boleh membenci seseorang berdasarkan nafsu kita. Nah itu tidak boleh. Yang bahaya di situ. Walaupun kita ini ahli ibadah misalnya, terus ada orang belum sholat, benci mati-matian, nggak boleh. Karena Allah juga bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi biasa saja. Yang penting diajak. Ya. Coba ayo kita sholat, itu yang penting begitu, tapi jangan benci. Didakwai harus, diajak harus, tapi tidak boleh kita membenci pada siapa. Siapa yang mengira Umar bin Khattab itu masuk Islam? Ada yang mengira itu bencinya dengan Rasulullah. Justru Islamnya Umar bin Khattab ini kan ketika berangkat mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Mana itu Muhammad saya akan bunuh. Ya. Terus ada yang ketemu dengan siapa itu dikatakan, bagaimana kamu bunuh Muhammad? Adikmu sendiri itu, saudaramu sudah ikut Muhammad.
Terus mana adikku? Dia jalan ke rumah adiknya. Ketika itu adiknya lagi ngaji, baca Al-Quran, surat Toha. Terus ini apa ini? Ada syair-syair yang luar biasa ini. Penasaran dia. Ya, dia lihat, dia rebutnya jangan dulu, kau mandi dulu, kau Islam dulu baru pegang ini. Kau iman kepada Muhammad dulu baru pegang barang ini. Karena tidak boleh dipegang orang lain. Ini akan masuk Islam. Ini hidayahnya Allah itu di mana-mana. Jadi jangan kemudian membenci seseorang, baik orang-orang ya, apalagi sesama kita masih satu agama ya. Kita nggak boleh membenci seseorang walaupun masih fasik, belum taat, nggak boleh kita benci ya. Ataupun di luar kita juga nggak boleh seperti itu. Jangan apa ya, kalau jangan mencatat nama Allah dengan keburukan, tidak boleh. Kamu itu mendapat laknatnya Allah itu ya, begitu itu tidak boleh. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kasih sayang kok laknat. Ya kita nggak ikut memiliki, kok ikut melaknat seseorang. Nah saya ingat dawuhnya Mbah Mimun, kalau takbiran itu tidak boleh mencantumkan walau karihal munafiqun. Disuruh itu ada santri yang apa? Yang itu kan ada walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, ditambahi walau karihal munafiqun. Langsung cung munafiqun itu delok, enggak, jangan diikutkan itu munafik. Munafik itu ya masih di barisan orang muslim, cuman dia munafik ya, dia masih munafik. Tapi Allah berkehendak untuk memberi petunjuk, siapa tahu dia bertaubat. Enggak usah walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun saja, enggak usah walau karihal munafikun. Ini loh apa kehati-hatian ulama-ulama kita. Jadi enggak boleh kita mencap seseorang keburukan karena kita tidak tahu. Ini wa yu'adzibul munafiqina, jadi Allah berkehendak menyiksa orang-orang munafik dan juga berkehendak au yatuba alaihi, insya'a au yatuba alaihi. Dan apabila Allah berkehendak, ya Allah berkehendak boleh saja mengadab orang munafik, tapi juga au yatuba alaihi, atau membuat orang munafik itu taubat. Nah, ini hanya orang munafik. Kan sudah jelek-jeleknya orang munafik itu. Apalagi cuma fasik meninggalkan kewajiban, lagi nggak puasa, begitu kita jangan terlalu benci orang puasa nggak begini ya. Dalam artinya kebencian yang didasari dengan nafsu. Ya kita harus salah menganggap itu dia salah, tapi tidak boleh membenci, ya itu membenci, tidak boleh membenci. Jadi berbuat sedang dalam keadaan dia ridho maupun dalam keadaan dia marah. Di sini ditafsiri oleh Imam An-Nawawi bi ayyadhalillahi wa yadhdhalidho. Ya pokoknya kalau membenci ya benci karena Allah dan ridho karena Allah. Ini karena manusia itu enggak adil. Ya kan, kita itu kan enggak adil. Jadi kalau anaknya orang lagi ya misalnya lagi lari-lari misalnya begitu, karena anaknya orang kita akan bencinya setelah mati. Anak nakal sekali. Kalau anaknya sendiri ya dia nggak nakal, dianggap lucu kan begitu kan. Anak saya lincah lucu ya, padahal sama-sama apa? Sama-sama main juga, tapi cuma sebutnya beda. Kalau orang lain disebut anak nakal, kalau anaknya sendiri disebut dia lincah dan lucu, itu sebutan saja. Jadi ini yang perlu. Jadi sedang saja. Tidak boleh membenci karena nafsu. Wa amal muhlikatu, ya bisa dipahami. Wa al muhlikatu fasyuhun syadidun, adapun tiga perkara yang merusak, fasyuhun syadidun yaitu apa ini? Fasyuhun ay bakhil, bakhil apa ini? Bakhil bahasa Indonesia apa itu? Kikir ya kikir. Fasyuhun syadidun, kikir yang terlalu kikir ya. Medit sing banget lah ya, orang Jawa. Medit bicirit broto wali soalan pokoknya ya. Jadi sehingga dia tidak memberikan hak-haknya kepada sesama maupun hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakhilun syadidun fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Jadi dia sehingga karena bakhilnya itu
sampai memberikan haknya kepada Allah maupun kepada manusia nggak dia berikan. Seharusnya wajib membayar zakat, karena bakhilnya, kebakhilannya dia nggak membayar zakatnya, ya. Dan hak-haknya tidak diberikan. Wa fi riwayatin fasyuhun muta'un, ada yang dalam sebuah riwayat fasyuhun muta'un, bakhil ataupun kikir yang ditaati, yang diikuti. Kenapa kau yang diikuti? Ai bukhlun yuti'ul insan amma law kana al-bakhlu. Bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta'in fala yakunu mulikan. Li'annahu min as-sifatil lazimah lin nafsi. Jadi kalau rasa bakhil yang tidak diikuti itu wajar itu. Karena itu adalah sifat yang memang ada dalam diri setiap manusia. Setiap orang itu punya rasa eman, wah segini, tapi jangan diikuti. Itu wajar. Kalau nggak diikuti itu boleh, artinya ada ya wajar-wajar saja. Ya nggak boleh itu kalau bakhil itu kemudian diikuti. Wah sayang ya, sebenarnya kalau nggak kurang 2,5 juta ini bisa genap 100 juta ya gitu. Ya, kayaknya berat ya, tapi itu tapi ini hendaknya Allah, dan saya kewajiban saya sebagai hamba harus bayar. Wah sayang ini mas segini saya sedekahkan, mendingan. Nah itu ada rasa apa itu biasa, karena sifatun al-lazimah, sifat yang memang lazimatun di nafsi, sifat yang ada, yang biasa ada dalam diri manusia. Ya di sini kalau yang merusak itu kalau sifat kikir yang diikuti. Ya, kalau diikuti terus manusia itu nggak ada puas-puasnya. Ya. Dan anehnya manusia itu ketika menginginkan sesuatu begitu menginginkan itu kayaknya, tapi kalau sudah memiliki itu biasa-biasa saja. Begitu. Ini punya gunung satu ya pengen punya dua nanti gunung mas mulai kapan begitu, nggak ada puasnya begitu. Kalau nggak dibatasi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wahawan mutabaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Ayat tababi amri bi ayat taba ma ya'muru bihi hawa. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ini juga merusak. Jadi mengikuti hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsihi wa ijabul mar'i, dan apa ini? Wa ijabul mar'i, bahasa Indonesianya apa ini? Membanggakan diri, ya betul. Kalau wa ijabul mar'i, dan membanggakan dirinya, membanggakan diri binafsihi, dengan dirinya. Jadi dia membanggakan dirinya, bangga dengan dirinya, sehingga membuat orang lain, menilai kepada orang lain itu ada di bawahnya semua. Ainadru ilaiha bi'ainil kamali, melihat dirinya itu dengan mata kesempurnaan. Jadi sudah ada orang kayak saya ini paling sempurna, paling hebat, dan disertai ma'anisyani nikmatallahi ta'ala, dan dia lupa bahwa itu adalah nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih parah, wa ma'al amni min zawaliha, dia lupa kalau nikmat itu suatu saat bisa pergi. Nah, nikmat ini kan kita dipinjami, ya, suatu saat bisa pergi, suatu saat bisa hilang. Nah, gitu. Di dunia itu kalau nggak kita yang meninggalkan, ya kita ditinggalkan. Itu konsep. Ya, kalau nggak kita yang ditinggalkan, kita meninggalkan. Ya, sekarang ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istrinya Bapak Kipo Wibowo BTN itu meninggal tadi malam jam 12. Enggak sakit kayaknya. Masih muda ya begitu. Ya kita ditinggalkan. Ya, kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Itu jadi konsep. Enggak usah kita membanggakan diri kita, apalagi membanggakan, dan kita lupa bahwa semua itu adalah nikmatnya Allah. Kita bisa sholat itu karena nikmatnya Allah, bukan karena kita ini gagah, bukan. Ya, makanya jangan benci kalau lagi bisa bangun malam, sholat malam. Jangan benci orang yang tidur.
Ya kita anggap jangan sampai tidurnya orang itu lebih baik daripada sholat kita. Ya pokoknya begitu saja. Kalau orang itu tidur tapi tidurnya kan meninggalkan maksiat begitu ya. Gitu. Begitu anggapannya kita ini jangan merasa paling hebat, paling baik. Wah saya ini sudah tiap hari berjamaah, pasti saya ini surga ya. Bedanya dengan kayak surganya itu milik neneknya ya. Begitu itu gak usah yang sifat-sifat begitu. Pokoknya surga neraka itu sudah punya hak kita ya. Pokoknya Allah perintahkan bagaimana kita jalani. Ya Allah saya begini karena Engkau perintah. Masalah surga neraka itu terserah. Bukan saya nggak bisa miliki, yang saya nggak bisa menentukan, yang menentukan hanya Engkau ya Allah. Gitu. Jadi jangan merasa mengkapling surga. Ya. Surga miliknya orang lain nggak boleh. Apalagi terus kamu tuh dilaknat Allah, wah masya Allah kayak punya laknat Allah itu gak suka melaknat, kayak galak sekali. Padahal Allah itu sifatnya juga Ghafurur Rahim, sayang. Jadi itu membanggakan dirinya, menganggap dirinya paling sempurna, lupa bahwa apa yang ada dalam dirinya adalah merupakan nikmat Allah yang suatu saat bisa hilang. Wa madaru jatuh sedikit lagi. Amat terus jatuh besok ya. Nah, nanti kelamaan bapak-bapak nggak kerja lagi ya. Besok lagi kita lanjutkan. Jadi intinya perkara-perkara yang tadi kita sudah lalui itu perkara-perkara yang munjiat ya, yang menyelamatkan ya. Yang menyelamatkan ada 3, yaitu kita takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, terus kemudian berbuat sedang antara ketika dalam keadaan kita fakir maupun dalam keadaan kita kaya. Didahulukan fakir ini termasuk karena fakir lebih berat. Orang itu kalau diuji nggak punya duit yang lebih berat. Kalau diuji punya duit itu kamu punya duit, siapa yang nggak mau, siapa yang nggak siap. Tapi kalau pas nggak ada duit lah itu ya. Yang doa saja ya Allah, kalau saya nggak punya duit nggak apa-apa, tapi saya anak saya ya Allah, gitu ya. Makan apa nanti ini ya gitu. Ya pokoknya begitu saja. Jadi sedang saja. Terus adil, berbuat adil dalam keadaan kita baik dengan seseorang maupun dalam keadaan kita tidak suka kepada seseorang ataupun dalam keadaan ridho dan ketika kita marah. Terus ada 3 perkara yang merusak tadi ya, yaitu pelit ya, pelit yang ditaati ya, diikuti. Kemudian apa tadi? Terus membanggakan dirinya ya. Ini terus hawa nafsu yang diikutkan, yang selalu diikuti hawa nafsunya, terus membanggakan dirinya dengan melihat dirinya dengan mata kesempurnaan, melupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semakin tua ini memang harus semakin menundukkan pandangan kita ya Pak, menundukkan mata hati kita ya, niat-niat semuanya itu karena Allah lah. Semua apa yang terjadi nanti itu Allah yang menentukan. Yang penting kita apa yang Allah perintahkan ikuti, apa yang Allah larang kita coba, kita berusaha untuk menghindari. Itu saja. Masalah urusan ke belakang insyaallah yang atur pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau dengan kata subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.